Hai anak-anak ibu semua, jumpa lagi dengan Ibu Winnie dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan mempelajari materi baru mengenai teks persuasi. Simak video ibu dengan baik ya. Nah, sebelum kita memasuki materi, ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita. Adapun tujuan pembelajaran yang diharapkan setelah kalian mempelajari materi mengenai teks persuasi yaitu: pertama, siswa dapat mengidentifikasi jenis saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan yang terdapat dalam teks persuasi. Yang kedua, siswa dapat menyimpulkan isi teks persuasi. Siapa yang masih ingat dengan kata persuasi? Coba kalian perhatikan gambar di bawah ini. Di bawah ini merupakan gambar slogan dan poster yang mengingatkan kita pada materi semester lalu mengenai iklan slogan dan poster. Dalam slogan dan poster terdapat kalimat ajakan atau persuasi. Persuasi menjadi salah satu aspek komunikasi yang penting dalam berinteraksi dengan orang lain. Melalui persuasi, kita dapat memengaruhi dan meyakinkan orang lain. Persuasi tidak hanya dipraktikkan secara lisan, tetapi juga melalui tulisan. Seseorang dapat terpengaruh terhadap sesuatu melalui tulisan, misalnya pada iklan yang menawarkan produk atau barang, lalu pada poster yang mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu, dan pada slogan untuk memotivasi ataupun memengaruhi seseorang. Nah, karena begitu pentingnya teks persuasi dalam kehidupan, sudah sepatutnya kalian mempelajari teks ini untuk digunakan dalam kehidupan kelak. Dari beberapa gambaran tadi, maka kita akan menyimpulkan pengertian teks persuasi. Coba kalian perhatikan ketiga gambar di bawah ini untuk menyimpulkan pengertian teks persuasi. Teks persuasi bisa diartikan sebagai teks yang bersifat membujuk secara halus agar orang lain merasa yakin dengan kita. Teks persuasif juga bisa diartikan sebagai teks yang bersifat ajakan atau larangan. Lalu, teks persuasif juga bisa diartikan sebagai teks yang berisi saran kepada orang lain. Jadi, kita sama-sama simpulkan bahwa teks persuasi adalah teks yang berisi ajakan, imbauan, ataupun saran agar orang lain mengikuti apa yang diinginkan penulis. Setiap teks pasti memiliki tujuan yang berbeda-beda. Adapun tujuan dari teks persuasi adalah untuk membujuk, merayu, dan memengaruhi orang lain agar mengikuti apa yang diinginkan penulis. Setiap jenis teks memiliki ciri-ciri tersendiri. Berikut ciri-ciri teks persuasi. Teks persuasi memiliki ciri-ciri yaitu yang pertama, berusaha meyakinkan pembaca. Jadi, ketika kita membaca teks persuasi, secara tidak langsung kita menjadi yakin dengan apa yang disampaikan oleh penulis. Yang kedua, harus ada bukti dengan data dan fakta. Karena ada bukti dengan data disertai fakta, kita menjadi yakin dengan apa yang disampaikan oleh penulis. Yang ketiga, berusaha membuat pembaca melakukan sesuatu sesuai keinginan penulis. Yang keempat, menggunakan kalimat persuasif seperti marilah, ayo, janganlah, hindari, dan lain-lain. Contoh, ayo membaca buku, marilah menjaga kesehatan. Yang kelima, berusaha menghindari konflik agar kepercayaan pembaca tidak hilang sehingga tercapai kesepakatan pendapat. Teks persuasi dapat digolongkan dalam beberapa jenis yaitu sebagai berikut. Jenis teks persuasi yang pertama yaitu teks persuasi pendidikan. Teks persuasi pendidikan digunakan oleh orang-orang yang berkecimpung dalam bidang pendidikan. Contoh, teks persuasi mengenai kedisiplinan di sekolah. Yang kedua, teks persuasi politik. Teks persuasi politik digunakan oleh orang-orang yang berkecimpung dalam bidang politik. Contoh, pihak Komisi Pemilihan Umum atau KPU
yang mengajak masyarakat agar mengikuti pemilihan umum yang berlangsung di wilayah tempat tinggalnya. Yang ketiga, teks persuasi iklan atau advertensi. Teks persuasi iklan digunakan untuk memperkenalkan barang atau jasa tertentu. Contoh, iklan di televisi yang sering kita lihat secara tidak langsung mengajak kita untuk membeli produk tersebut. Yang keempat, teks persuasi propaganda. Teks persuasi propaganda digunakan untuk membuat pembaca atau pendengar menuruti isi ajakan yang disampaikan. Contoh, teks persuasi mengenai bahaya rokok dan cara menghindarinya. Pembahasan berikutnya mengenai saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan dalam teks persuasi. Sebuah teks persuasi tidak terlepas dari saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan di dalamnya. Yang pertama, fakta. Fakta adalah kenyataan atau sesuatu yang benar-benar terjadi. Fakta berkaitan dengan data di lapangan atau data yang diperoleh secara ilmiah. Fakta juga merupakan salah satu unsur yang terdapat dalam rangkaian argumen dalam struktur teks persuasi. Fakta dalam teks persuasi berfungsi untuk memperkuat argumen yang terkait dengan isu yang dikemukakan pada bagian sebelumnya. Yang kedua, saran dan ajakan dalam teks persuasi. Saran berarti pendapat yang dikemukakan untuk dipertimbangkan. Saran dari penulis teks persuasi harus dipertimbangkan oleh pembaca. Sementara itu, ajakan adalah kata-kata atau perbuatan untuk mengajak. Ajakan dapat berarti pula anjuran atau imbauan untuk melakukan sesuatu. Ajakan biasanya ditandai oleh kata-kata harus, hendaknya, sebaiknya, usahakanlah, jangan, atau hindari. Yang ketiga, arahan dan pertimbangan dalam teks persuasi. Arahan adalah petunjuk untuk melakukan sesuatu. Arahan berguna dalam melakukan sesuatu agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Sementara itu, pertimbangan adalah pendapat tentang baik buruk saran yang dikemukakan penulis dalam teks persuasi. Jika pembaca telah mempertimbangkan saran penulis, alangkah baiknya jika pembaca melaksanakan ajakan penulis. Dengan demikian, tujuan penulis mengajak dan memengaruhi pembaca dapat tercapai dan berjalan dengan baik. Bacalah teks persuasi berikut dan tentukan fakta, saran, dan ajakan dalam teks tersebut. Adapun fakta, saran, dan ajakan yang terdapat dalam teks persuasi tersebut yaitu yang pertama, fakta. Fakta adalah kenyataan atau sesuatu yang benar-benar terjadi. Adapun fakta yang terdapat dalam teks persuasi tersebut yaitu terletak di kalimat pertama. Sejak Senin 16 Maret 2020, Kemendikbud telah memberlakukan aturan bekerja dari rumah bagi aparatur sipil negara di lingkungan kantor pusat. Yang kedua, saran. Saran adalah pendapat yang dikemukakan untuk dipertimbangkan. Adapun saran yang terdapat dalam teks persuasi tersebut yaitu, dengan 12 mitra tersebut, Kemendikbud berharap dapat membantu kegiatan belajar mengajar di rumah. Dan yang terakhir, ajakan. Ajakan adalah perbuatan atau kata-kata untuk mengajak. Adapun ajakan ini biasanya ditandai dengan kata mari, ayo, dan lain sebagainya. Ajakan yang terdapat dalam teks persuasi tersebut yaitu, mari kita bergotong royong wujudkan pembelajaran daring di rumah, terutama untuk wilayah yang terdampak COVID-19. Berikutnya pembahasan kita yaitu simpulan isi teks persuasi. Sebelum kita mempelajari langkah-langkah menyimpulkan teks persuasi, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu simpulan. Simpulan adalah rumusan akhir tentang sesuatu dari sebuah teks. Simpulan disusun berdasarkan pemahaman atau penalaran terhadap keseluruhan isi teks. Isi teks persuasi berupa ajakan, sehingga simpulan teks persuasi berisi jawaban atas pertanyaan apa ajakan teks persuasi tersebut. Jadi simpulan dapat diambil dari pokok-pokok informasi dalam teks persuasi.
Langkah-langkah menyimpulkan teks persuasi yang pertama yaitu membaca keseluruhan isi teks persuasi. Yang kedua, mencatat bagian-bagian penting atau pokok-pokok isi teks atau gagasan pokok tiap paragraf. Pokok-pokok informasi merupakan hal penting dalam sebuah teks persuasi. Pokok-pokok informasi menjadi inti informasi yang disampaikan atau dipaparkan. Untuk bisa menemukan pokok-pokok informasi dalam teks persuasi, diperlukan ketelitian pembaca. Pokok-pokok informasi ini bisa diketahui dengan memperhatikan unsur-unsur adiksimba, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana yang terdapat di dalam teks persuasi tersebut. Yang ketiga, menghubungkan pokok-pokok informasi yang sudah kita temukan tadi dengan menggunakan kata penghubung. Dan yang terakhir, merumuskan simpulan isi teks secara ringkas dan jelas. Berikut contoh menyimpulkan isi teks persuasi. Bacalah teks persuasi Ayo Hidup Sehat berikut dengan seksama. Adapun simpulan isi teks persuasi Ayo Hidup Sehat yaitu penyakit baru banyak bermunculan dikarenakan makanan yang dikonsumsi tidak mengandung vitamin dan mineral yang cukup, serta padatnya aktivitas yang membuat imun dalam tubuh lemah sehingga mudah terjangkit virus. Mengonsumsi makanan yang sehat dan berolahraga adalah cara terbaik agar tubuh kita tetap sehat. Demikian materi pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Semoga anak-anak Ibu semua dapat memahaminya dengan baik. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.